Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grossever kembali, majalah Gross TV atau majalah Gross Digital _Gross TV kembali mengudara. Oh ya, sebelumnya Gross TV menyampaikan taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah kepada pemirsa Gross TV. Semoga dibukakan pintu maaf dan amal puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini Gross TV di awal usai Ramadan ingin bincang-bincang santai nih. Kebetulan di hadapan Gross TV ini Bang Dr. Agus Surahman SHSP1 usai menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat. Ada yang menarik, Gross TV sempat mengikuti dari awal sampai akhir sehingga muncul ide hal yang ingin Gross TV bahas dengan Pak Dr. Bang Agus Surahman. Mengenai apa? Permasalahannya seputar PPAT, PPATS, dan pertanahan. Mungkin kalau mengulas permasalahan ini, permasalahan yang sudah sejak zaman dahulu sudah ada antara PPAT, PPATS, dan permasalahannya hanya saja tindakannya Bang ya, tindakan kemudian solusinya meminimalisir permasalahan-permasalahan yang muncul terutama di PPATS, tanda petik para camat yang ditunjuk diangkat sebagai PPATS oleh kantor pertanahan BPN nih Bang ya, Badan Pertanahan Nasional di kabupaten kota masing-masing. Kang Agus, Bang Agus, Bang Dokter, sedikit dong kasih gambaran mengenai, sebelum saya masuk ke permasalahan itu ya, sebenarnya ada nggak perbedaan antara PPAT dan PPATS? Mungkin ini pertanyaan klasik dan sudah kapan tahu ya pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Menjawab pertanyaan Gross. Jadi kalau apa sih perbedaannya? Ya udah jelas di kalimat nama cuman PPAT dan PPTS pakai S. Bedanya S doang dan S doang sementara gitu kan. Sementaranya kenapa? Karena memang kalau di dalam PP 3798 itu karena memang sementara, yaitu kalau diartikan sebagai pada saat di sana tidak mencukupi PPAT, ya maka diangkatlah PPATS oleh notaris dari camat. Tapi kan persoalannya sekarang sementaranya diartikan sementara atau sementahun. Sementara yang memang prakteknya terus menerus gitu ya. Sementaranya karena memang sementaranya tidak jelas gitu. Pengertiannya jadi kabur gitu. Bukan karena sementara sebelum terpenuhinya, tapi sementara sebelum diangkat lagi atau sementara sebelum dia pindah. Oke. Nah, jadi saya melihat persoalannya tidak semudah itu gitu. Oke. Jadi kalau seandainya sudah penuh, sudah cukup, S-nya hilang. Harusnya. Tapi ini kan tidak. Jadi sepertinya dalam pengertian yang lain gitu. Nah, untuk itu saya barusan memang jadi saksi ahli diminta oleh penggugat dan saya dari akademisi ditugaskan. Jadi sebenarnya permintaannya ke universitas. Oh, ke kampus ya. Ke kampus Universitas Juanda. Dan saya sebagai dosen di sana yang kebetulan notaris ditunjuk untuk menjadi saksi ahli ya. Mewakili Unida lah, Universitas Juanda. Jadi saya ke sana sebagai akademisi.
Tapi tentu saja pada saat di sana ya akhirnya pengetahuan knowledge tentang PPAT-nya yang lebih banyak dieksplor. Oke. Ya, lebih banyak dieksplor. Jadi ada satu akte memang. Saya nggak perlu perkara nomor berapa dan bagi secara umum aja, secara akademisi ya. Nah, jadi memang ada maladministration di mana PPAT atau PPATS kurang berhati-hati dalam membuat suatu akte, ya, sehingga ada luas yang salah, kemudian jadi ada 2 akte yang satu hari sekaligus dibuat, tapi satu sama lain tidak matching gitu loh. Ya, yang membuat persoalan di kemudian hari. Oke. Nah, karena akibat daripada kelalaian atau mungkin kurang kompetensinya sebagai PPAT masih perlu ditanyakan gitu. Karena tadi juga ditanya tentang apakah PPAT perlu protokol. Ya, kalau ditanya tanggapan saya itu harus pasti ya, perlu protokol. Protokol dalam pengertian semua akte yang dibuatnya itu diarsipkan, dibundel, disimpan sebagai arsip negara. Nah, tapi kenyataannya memang banyak terjadi ya, tidak dibikin serapih mungkin sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya begini, ada satu akte dibuat, misalnya satu akte hibah, satu AJB, ya, nomornya beda, artinya yang satu nomor, misalnya nomor 7, yang satu nomor 200-an, atau ratusan, sehingga seolah-olah tidak sinkron gitu. Seharusnya kan kalau di usually biasanya di PPAT notaris itu kan ada satu buku bundel satu akte yang menuliskan nomor-nomor, meregister nomor-nomor dalam satu hari, yang satu misalkan AJB, yang satu hibah, tapi nomornya berurutan. Betul. Nah, saya tidak yakin apakah di dalam kasus saya itu ada pisah buku antara AJB dan hibah gitu, dan tidak dicantumkan pukul berapa, cuman harinya saja. Nah, itu yang membuat sehingga terjadi persoalan-persoalan atau dispute kemudian hari yang sampai ke pengadilan. Bang, sebelum jauh, belum terjawab nih, aku belum mendapat gambaran yang membedakan antara PPAT dan PPATS. Bukan hanya S-nya aja, kalau saya melihat dari gambaran tadi sedikit menyinggung mengenai kasus, kayaknya perbedaannya sangat signifikan antara PPAT dengan tugas dan PPATS. fungsinya sama, yang mengaturnya adalah PP 3798, ya kan? Di dalam PP 3798 atau di dalam peraturan-peraturan pemerintah kan dikatakan bahwa PPAT, PPATS ya, di dalam pasal 2 itu kan katakan tugas-tugasnya sebagaimana, ya kan? PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagai kegiatan pendaftaran karena dengan memuat akta sebagai bukti, ya kan? Kemudian PPATS juga sama seperti itu kan. Tapi kan kalau yang saya tahu nih, mohon koreksi, kalau untuk menjadi seorang PPAT yang notaris ya, itu kan perjuangannya tidak semudah membalikan tangan. Dalam itu artian, persoalannya. Dalam artian gini, dia setelah lulus SMA, SMK atau apapun lah, forever, ketika masuk ke perguruan tinggi, dia harus ngambil sarjana hukum.
Setelah jadi sarjana hukum dia belum tentu serta-merta menjadi PPAT. Dia harus belajar lagi. Kalau dulu istilahnya kandidat notaris CN, kemudian spesialis satu, kemudian jadi SP notaris, SPN, spesialis MKN. notaris. Nah sekarang menjadi MKN dan setara dengan S2. Kalau tidak S2 maka tidak bisa jadi PPAT. Nah pertanyaannya, semudah itukah menjadi seorang PPATS dengan hanya menjabat sebagai seorang camat? Karena saya jadi camat, saya punya hak untuk menjadi PPATS. Punya hak Dilantik. mengajukan ke BPN untuk menjadi PPATS. Basically, keilmuan tentang kenotariatan, keilmuan tentang pertanahan, pembuatan akta, khususnya klausulnya bagaimana, kepala aktanya bagaimana, penutupnya bagaimana, Renponya gimana? mengkonstatir keinginan para pihak bagaimana, renfonya bagaimana ketika ada salah, apakah sudah mumpuni. Sedangkan yang kebanyakan camat-camat itu kan sekolahnya sosial, esos, dokter Andes, sarjana politik, mungkin ada sarjana pendidikan, Pemerintahan. mungkin memang ada juga sekolah sarjana SH memang, tapi kan sebatas SH aja kan belum cukup, karena itu hanya bicara pidana dan perdata. Itu gimana Bang tanggapannya? Ya itu, makanya betul tadi Gros bilang bahwa menjadi SH itu nggak cukup untuk menjadi PPAT, ya karena harus ada pendidikan lanjutan yang disebut dengan spesialis. Taruhlah memang para camat ini belum ya mendapat pendidikan, tentu kesempatan ini bagi pengurus IPAT, ya pengurus IPAT pusat, kemudian mendekati BPN misalnya, untuk melakukan pendidikan atau kursus-kursus khusus tentang kepepetatan bagi mereka yang sebelum dilantik. Jadi ada sertifikat buat mereka bahwa mereka telah lulus pendidikan, kemudian diangkatlah menjadi seorang PPATS. Karena kewajibannya sama, protokol juga mereka harus punya, karena ini kan arsip negara loh. Kepentingan perdata orang lain mengalihkan hak atas tanah itu kan nggak gampang. Jangan sampai terjadi pengalihan hak atas tanah berulang-ulang, kemudian jangan sampai juga orang yang nggak cakap bisa melakukan peralihan hak atas tanah, karena kan kita harus mengerti tentang hukum perjanjian, kita harus mengerti tentang hukum orang, iya kan, kita harus mengerti semuanya, hukum pertanahan, ya, karena kalau tidak itu nanti repot. Kita harus mengerti tentang hukum waris. Ya, kalau di notaris kan semua dipelajari. Nah itu dia Bang, itu yang jadi permasalahan. Nah apakah tidak ada apa yang harus dilakukan oleh organisasi, sedangkan di PP saja sudah jelas dalam sebuah pasal kalau tidak salah, jika nggak tahu jika atau kalau di suatu kabupaten kota setelah memenuhi kuota, dalam artian jumlah PPAT-nya memenuhi kuota, maka PPATS tidak berlaku. Nah, itu bagaimana Bang dengan pasal logikanya tersebut? kan memang harus begitu kalau dikatakan sementara. Jangan diartikan ya sekarang yang sementara itu kan tidak penuh waktunya. Sementara saja, hanya sebagai substitute kan, pengganti seolah-olah kan. Sementara dia menjadi supir, nanti kalau sudah supir aslinya dia nggak berhenti jadi supir lagi, misalkan. tapi sudah selesai dong. Udah selesai, tapi kan kenyataannya nggak segitu. Nah kalaupun memang tetap mau dilaksanakan, tetap jalan terus, ya sementaranya diartikan yang lain, maka mereka harus di-train skillnya, karena kepepatian ini harus mumpuni tentang hukum perikatan, tentang pembuatan akta otentik itu apa, hukum orang dan lain sebagainya, hukum waris, hukum pertanahan. Atau camat-camat yang punya gelar SH kali Bang yang bisa mendapat pendidikan untuk menjadi PPATS. Sedangkan bisa saja ya.
Yang penting kan ada train dulu, ada latihan dulu, ada pendidikan dulu, taruhlah 3 bulan misalnya, kemudian mendapat sertifikat, baru dia bisa diangkat. Seharusnya seperti itu. Ya. Karena banyak persoalan yang memang pernah juga terjadi, orang yang tidak cakap membuat akte gitu kan, anak di bawah umur dibuatkan akte. Nah, gitu kan. Kemudian surat kuasa itu kan, cara membuat surat kuasa kan ada khusus, ada yang umum. Dampaknya kan gitu Bang, ketika maaf ya PPATS camat yang tanda petik bukan gelar SH, gelar di bidang lain, kemudian menjadi PPATS, seperti tadi Abang bilang, tidak paham tentang bikin akta, tidak paham tentang akta perikatan dan sebagainya. Dampaknya di masyarakat, nama PPAT kan ikut-ikut tercemar Bang. Ketika terjadi permasalahan. Iya itu. Jadi pertanyaannya, ini kan setelah Lebaran nih Bang, mungkin karena sudah nggak puasa kan berarti gerakan harus lebih energik lagi nih. Kedua, organisasi IPAT kan sudah terbentuk nih kabinetnya. Langkah apa yang seharusnya Abang sebagai Dewan Pakar yang kita harus mengajukan satu proposal ya kepada mereka. Kemudian kita rapat dulu. Dewan Pakar kumpul misalkan dengan pengurus semua, apa yang harus dilakukan, ya kan? Apa yang perlu segera dilaksanakan? Misalkan, yaitu tadi, oke lah kalau memang BPN juga tetap bertahan akan mengangkat terus PPATS, tapi mereka harus diberikan pendidikan, ya, agar mereka berkompeten, artinya tidak tidak sembarang gitu, karena ini sebuah keterampilan yang memerlukan pelatihan khusus tersendiri dan wawasan ilmu yang tidak hanya sedikit. Nah, kalau di istilah notaris PPAT kan akta itu otentik, dalam artian bisa jadi alat bukti yang sah. Nah, ketika camatnya buat, apakah itu jadi alat bukti yang sah ketika pembuatannya tidak sesuai dengan aturan? Justru itu makanya kan itu masih diperdebatkan kan sampai sekarang kan. Kalau kita kembali ke pasal 15 ya, terus ayat 2 huruf F itu kan bahwa notaris juga bisa melaksanakan peralihan hak atas tanah dan juga menjadi pejabat lelang kan, menjadi pejabat dalam lelangan gitu kan. Nah itu kan sampai sekarang kan belum terjawab perdebatan itu, masih kontradiktif. Betul. Nah apakah kita mau buat undang-undang misalkan tentang PPAT, ya kan? Nah karena kalau hanya peraturan pemerintah, kemudian Kepmen itu kan levelnya tidak sesuai dengan undang-undang, sedangkan kita mengacunya banyaknya kepada BW. Kalau untuk masalah otentisnya sebuah akta, kan gitu. Ada menarik tadi Abang bilang PPATS harus diberikan pendidikan. Nah, untuk PPAT pun harus diberikan pendidikan kan begitu. Ada saringannya, ada ujian pengangkatan, ada ujian kode etik dan sebagainya. Nah, perlu nggak dari organisasi mengajukan persyaratan untuk diangkat jadi PPATS itu, persyaratannya A, B, C, D, E, F, G misalnya seperti itu? Saya rasa tidak perlu ya. Yang penting bagaimana mensounding BPN, bagaimana ini persoalannya, di bawah banyak persoalan nih. Ya, banyak persoalan. Ya memang persoalan itu kan tidak hanya untuk PPATS. PPAT juga banyak persoalan, tapi ini kan kaitannya dengan kompetensinya, dengan knowledge-nya, dengan skill-nya, dengan kemampuannya, gitulah, ya, yang harus mereka itu di drill gitu, supaya menyamai PPAT yang notaris. Dalam artian kan istilah pejabat pembuat akta tanah kan hanya ada di Indonesia, Bang. Di luar negeri kan nggak ada ya istilah itu, adanya notaris, pengacara merangkap notaris di Amerika, kemudian ada notari yang pejabat langsung diberikan tanggung jawab penuh oleh pemerintah itu di Barcelona. Kan begini, makanya Belanda itu membuat satu pasal BW itu kan begitu Mas. 1806. Kemudian ada undang-undang jabatan notaris kan itu juga dibuat zaman Belanda kan. Betul.
di dalam pasalnya dikatakan bahwa pejabat umum itu adalah ya notaris, pejabat umum pembuat akta itu adalah notaris ya. Kalau tidak ditentukan lain oleh undang-undang kan gitu. Nah itulah sebenarnya maksudnya, supaya termasuk akte-akte peralihan hak atas tanah yang dijungtokan dengan undang-undang jabatan notaris pasal 15 ya, kalau nggak salah itu pasal berapa gitu, itu dikatakan bahwa memang notaris berhak membuat satu pasal 15 huruf F UJN. Iya, pasal 15 ayat 2 huruf F. Iya, UJN. Undang-undang jabatan notaris itu kan pasal 15 ayat 2 huruf F. Nah, yang jadi yang mengganggu di benak Gros ini, notaris PPAT pejabat umum memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan kepastian hukum. Dengan adanya PPATS yang tadi yang ternyata terbanyak kasus-kasus yang mencuat dari akta-akta yang dibuat oleh PPATS, karena tanda petik, satu, dia kan tidak belajar membuat akta di kampus karena gelarnya SH, MH, MH-nya pidana lagi, kan gitu. Oke, itu yang ngerti hukum, tapi banyak juga camat yang gelarnya politik, sosial, mungkin SIT, sarjana ilmu teknologi, komputer, jadi camat dan gitu. Kemudian jadi PPATS. Yang jadi pertanyaan, bisa nggak sih organisasi itu membuat sebuah bargaining, dalam artian notaris PPAT memberikan pelayanan ke masyarakat, memberikan kepastian hukum, memberikan konsultasi, sama juga harusnya dilakukan juga oleh camat kalau melihat dari undang-undangnya sama, pekerjaannya, tanggung jawabnya gimana, Bang? Ya bisa, kenapa nggak bisa? Bisa kita membuat satu formula, satu proposal, kemudian kita adakan pertemuan dengan kepala BPN ya untuk bagaimana solusinya ini kan, karena di lapangan banyak terjadi hal-hal yang seperti ini, ya kan. Cuman ya harus ini dulu, kita prefer dulu yang benar gitu. Jangan hanya asal mengajukan, tapi kita juga nggak siap dengan data-data. Data-datanya harus disiapkan dulu, ya gitu. Karena ini pengalaman kita juga banyak ya. Walaupun juga PPAT juga kita banyak juga yang begitu. Tapi kalau PPAT, kalau menurut saya itu karena benar-benar kesalahannya lah. Dia tidak menerapkan ilmunya, dia sudah dididik segala macam, tapi kok masih begitu. Itu kan ada istilahnya perbuatan yang memang sengaja atau faktor kesengajaan lah. Misalnya gini, akta itu jelas harus dibacakan di hadapan. Ini nggak dibacakannya oleh pegawai atau diputerin saja kayak formulir gitu. Nah itu kan sebenarnya dia sudah punya pengetahuan untuk tidak melakukan itu. Nah kalau di PPATS kan jalan-jalan itu akta, Bang. Nah itulah justru makanya saya udah terus bilang, tadi kalau PPATS salah, ya mungkin masih banyak orang yang perlu disalahkan, bukan hanya PPATS-nya. Ya pembinanya juga ikut salah, kenapa tidak melakukan ya pelatihan, ya kan? Karena membuat akta itu butuh knowledge, butuh skill, butuh keterampilan, butuh pengetahuan. Kenapa tidak dibekali itu? Tapi kalau PPAT notaris itu sontoloyo. Kalau memang kalau sampai terjadi perbuatan seperti itu ya nggak ada tanggal, nggak ada jamnya, ada tanggal, hari, waktu, jamnya lupa. Nah, atau tidak dibacakan di hadapan, itu kan. Nah itu kan ya nggak bisa lagi, mau bagaimana pembelaannya kan, gitu. Karena memang mereka sudah dibekali semuanya, mereka sudah tahu. Jadi kalau mereka tidak melaksanakan ya kontoloyo lah namanya kan. Berarti dalam artian hari ini kan sama-sama di bawah naungannya BPN, kantor pertanahan,
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Ada PPAT yang notaris, ada PPATS yang sementara, yaitu para camat yang diangkat, yang dilantik jika di daerah itu kuotanya belum terpenuhi, kan begitu. Untuk membantu PPAT sebetulnya. Kalau ngeliat pemahaman itu kan sementara ini kan untuk membantu pekerjaan PPAT. Sementara mereka belum ada yang sudah PPAT, ya kan? Mereka diangkat. Tapi kan sebentaranya sekarang beda pengertiannya. Nah, kalau ngeliat permasalahan ini kan bukan baru kali ini, Kang, Bang Agus. Masalah-masalah yang muncul dari akta yang dibuat oleh PPATS bukan baru ini. Banyak kejadian-kejadian yang tidak diungkap. Contoh ada di kawasan pinggiran Bogor ke arah Jakarta. Akta jual beli numpuk, tanahnya 1. Yang bikin aktanya camatnya 3. Karena camat kan hanya 3 tahun menjabat. Setelah menjabat 3 tahun mutasi, bikin akta lagi di situ, mutasi, bikin akta lagi di situ. Akibatnya sekarang ada kebetulan dekat dengan rumah Gros TV, itu rumah jadi sengketa. Karena apa? 3 orang memiliki dengan akta yang sama. Itu kan memang dari dulu banyak begitu. Sebenarnya kalau lihat dulu saya waktu di PTWN Bandung, ya waktu di PTWN Bandung itu 50% tuh kan persoalan sertifikat. Ya. Dari perkara misalnya 150 itulah persoalan sertifikat. Dan banyaknya persoalan yang tumpah tindih. Tapi kan sekarang BPN sudah mulai juga memperbaiki. Betul, setuju. Sudah mulai memperbaiki dengan adanya plotting, kemudian kalau mau dijadikan sertifikat tuh diukur dulu dan lain sebagainya, kan? Setuju. Itu. Nah, sebenarnya sudah ada perbaikan. Kalaupun masih ada yang segitu, mungkin itu karena ada memang unsur kesengajaan, ya, unsur kesengajaan yang memang motivasinya adalah motivasi untuk memperkaya diri, misal. Berarti oknum ya? Oknum. Jadi oknum-oknum. Nah, kemudian tadi agak menarik tadi Bang Agus bilang, organisasi harus mengajukan proposal, bekerja sama dengan Kementerian ATR untuk melakukan sebuah pembinaan, pelatihan, pendidikan terhadap para camat yang ingin menjadi PPATS. Iya. Kan begitu. Kalau memang PPN akan tetap mempertahankan walau kuotanya sudah cukup. Nah, misalkan Jakarta, Bogor, misalkan sudah dianggap cukup. Tapi kan tetap berjalan PPATS. Ya, itulah makanya kalau memang PPN masih ingin tetap mempertahankannya, tolong mereka diberikan pendidikan. Bukannya saya merendahkan mereka ya. Betul. Bukan begitu, mohon maaf, enggak, sama sekali enggak. Tapi kita sama-sama tahu lah. Kalau kita mau jadi tukang jahit, kita harus cara belajar dulu menjadi tukang jahit, ya kan? Jangan kemudian kita mau ngejahit, iya kan? Nggak pernah belajar, jadi baju orang rusak semua. Ya, dia biasa ngoprek mesin, tiba-tiba suruh ngejahit, hancur mesin. Nah, kalau mau jadi mekanik, ya kita juga harus belajar jadi mekanik. Jangan sampai tukang jahit jadi mekanik, kan nanti mesinnya hancur semua. Betul. Ya gitu. Sama juga dengan ini. Sama juga dengan. Ya itu tadi Bang, makanya kan tadi Gros TV bilang untuk menjadi PPAT dan notaris saja perjuangannya 4 tahun di S1, ini yang normal ya. 2,5 tahun di S2 dan tidak langsung jadi. Enggak. Nunggu, ikut pelatihan, ikut lagi peningkatan kualitas dan sebagainya. 6,5 tambah bla bla bla, 10 tahun mungkin baru bisa jadi PPAT notaris. Itulah. Nah, kalau camat kan enggak, tinggal mengajukan jadi angkat jadi camat di sebuah daerah. Itulah makanya saya bilang. Jadi kembali lagi, tolong dibekali ilmunya, keterampilannya, karena tidak semua orang bisa jadi PPAT. Sama kita juga tidak bisa semua orang bisa menjadi camat. Iya kan? Karena camat pendidikannya khusus. Iya kan, sama gitu. Kita mau jadi wartawan, nah kita juga harus belajar menjadi wartawan. Belajar jurnalistik dulu 4 tahun. Kemudian jadi magister komunikasi 2,5 tahun. Baru. Iya. Kemudian kalau mau jadi tukang jahit, ya saya katakan tadi belajar jadi, jangan orang bikin baju jadi pada bikin celana atau rusak semua kan. Betul. Berarti ini menjadi PR besar sebetulnya permasalahan ini kan, permasalahan yang sudah dari jauh
Iya. Mungkin dari abang sebelum jadi Ini notar. mungkin tugas utama ya, tugas utama dari pengurusan kita ya, samping konsolidasi organisasi ya, juga adalah salah satunya adalah ini ya, bagaimana kita memberikan pembinaan kepada PPATS ya, agar mereka juga mumpuni gitu, mumpuni, karena ini persoalannya kan menyangkut hak orang. Betul, pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat, hak orang dialihkan. Betul. Kan bahaya. Ya iyalah. Iya kan. Kalau seharusnya ditulis 1000 meter, kemudian ditulis 1350. Siapa yang membokin 300? Siapa yang membokin 300? 300 tanah dari mana? Jadi jangan sampai ada maladministrasi gitu loh. Karena itu menyangkut kepentingan dan hak orang. Misalnya kita punya tanah nih, Pak, saya mau jual nih. Tanah saya 1000, tapi saya mau jual ya 350 aja. Tapi kemudian ditulisnya 1000, habis dong tanah orang. Padahal bayarnya 3,5. Padahal ya, maksudnya 3,5 gitu. Yang dibayar uangnya 350 karena yang bikin camat ya udahlah 1000 dah. Iya, karena misalkan di sertifikatnya 1000 gitu loh. Makanya jadi tidak disalin. perlu dikoreksi lagi kan seharusnya. Yang pindahin aja 1000 aja, nggak tahu padahal transaksi 350 itu. meter. Nah, ini satu, mudah-mudahan menjadi sebuah masukan untuk Kementerian ATR, BPN, mudah-mudahan menonton, mendengar, juga untuk organisasi yang kebetulan di hadapan Bros TV ini, Dewan Pakar. Ini permasalahan ini bukan permasalahan yang baru. Ini karena diangkat karena saya jadi saksi ahli tadi. Karena menarik apa? Loh, aku pikir tadi yang bikin masalah PPAT, ternyata ada tambahan S-nya. Ya wajar. Dalam artian jadi masalah karena wajar itu tadi. Wajarnya kenapa? Kenapa Bros bilang wajar? Pendidikannya nggak sampai. Belum belajar sampai tingkat ke situ. Tadi akan Dan tidak diberikan pendidikan oleh yang mengangkat atau oleh yang berwenang, tidak dibekal itu. Seperti tadi Bang Agus bilang kan, tidak ada jamnya, hanya tanggal waktu. Wah itu kalau di PPAT itu sah nggak makanya aktanya? gini kan, untuk membedakan, tadi kan ada satu pertanyaan, untuk membedakan apakah akta ini dibuat duluan atau belakangan, kan misalkan sama-sama tanggal sekarang tanggal 20, misalnya datang ke saya jam 10, Lihat jamnya aja. kemudian datang lagi jam 11, 4. kan itu kalau dicantumkan jamnya itu kan akan kelihatan dan nomornya juga akan berbeda gitu. Berbeda 7 dan 8. Gitu. Kalau Karena saya 1 jam. 7, Kalau dia datang jam 4 mungkin jadi nomor 12. Kenapa? Jam 11, jam 12, jam 1 ada akta lain ada kan akta gitu. lain gitu. Nah, ini kan jadi permasalahan, Bang. Dalam artian ketika ini akta model begitu aja bisa jadi mengalihkan hak. Ya itu jadi dispute ke kemudian hari dan merugikan orang. Kalau oke lah, kalau itu dilakukan oleh PPAT mungkin jadi permasalahan dong PPAT-nya. Yap. Nah, itu tadi permasalahannya ini kan memberikan pelayanan. PPAT notaris memberikan pelayanan ke masyarakat. Dengan banyaknya kasus seperti ini, apakah nggak ilfil masyarakat terhadap notaris PPAT dan PPATS? Ya case by case ya, karena kan mungkin kalau kita presentasikan ya masih jauh lah ya. Betul. Tapi ya tetap kita harus reduction ya, artinya harus kurangi hal yang seperti itu ya. Makanya cara pengurangannya adalah dengan memberikan mereka bekal ilmu ke PPAT. Berarti tidak masalah dia diangkat jadi PPAT. Ya nggak masalah kalau memang ini kan soal policy, soal kebijakan. Ya. Kebijakan dari kantor pertanahan yang akan tetap mempertahankan ya kan adanya PPAT sementara, tapi konsekuensinya harusnya ada pembekalan gitu loh, ada pembekalan terhadap skill mereka tentang kepPAT-an, karena di situ banyak ilmu yang harus kita pelajari. Betul. Pertanahan, hukum pertanahan, ya kan, hukum waris. Kemudian hibah. ada perjanjian, perjanjian kan, hukum perjanjian, hibah termasuk hukum perjanjian, AJB, hibah dan lain sebagainya, itu masuk hukum perjanjian. Kemudian hukum orang, ya apakah seorang itu disebut dewasa gimana? Ya boleh nggak melakukan suatu perbuatan hukum? Cakap itu gimana? Kan
Pokok perjanjian itu kan pasal 1320 sepakat cakap hal itu sebab yang halal. Tadi juga dibahas di pengadilan, ya kan? Nah, apakah memenuhi kriteria cakap ini gimana? Ya kalau ternyata itu kalau hanya karena wah ini mah udah cakep nih, badannya gede, cakep, gitu. yang yang duitnya banyakan nih. Tapi kita mesti lihat gitu kan, cakep menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Mungkin kalau camatnya SH mungkin itu mereka paham, Bang. Mungkin paham, ya kan? Tapi dalam pembuatan akte kan kita butuh berapa semester untuk membuat akte. Itu dia. Oke, Ya kan, untuk akte hukum itu ada aturannya. untuk hukumnya dia paham. Tinggal bagaimana teori pembuatan aktanya. Iya, kan saya bilang sarjana hukum itu belum tentu dia bisa membuat suatu akte atau belum bisa dia menjadi PPAT karena ada pembuatan akte yang memang ada semester khusus. Oke. Iya, jadi oke, Gross Saver, kenapa permasalahan PPATS ini Gross TV angkat? Karena ini dari beberapa tahun belakangan Gross TV perhatikan tidak pernah disentuh lagi oleh organisasi. Ya bagaimana menyentuh dirinya aja bingung. Iya kan. Nah, berarti kan ini bukan ada peluang ya, dalam artian ini kan saat ini ya oke lah, kabinet sudah terbentuk. Iya. Sudah waktunya kan dalam artian untuk membenahi permasalahan baik di internal maupun di eksternal. Nah, ini kan masalah di eksternal, Bang. Jadi menurut hemat saya ya itu tadi ya, di samping konsolidasi kemudian menghadapi gugatan-gugatan ya, kita juga tetap harus melaksanakan fungsi-fungsi itu. Kalau menurut saya ya, kalau suruh saya berpendapat ya seperti itu. Tapi kan kadang-kadang juga orang ini kan inginnya membekukan freeze. Dalam artian gini, Kang, kalau ini dibiarkan kan permasalahan kan akan terus. Iya. Akan terus akhirnya tidak berkurang, bertambah mungkin. Tetap mungkin, tapi berkurang tidak mungkin. Karena tidak ada gerakan untuk melakukan penyelesaian. Makanya kan dengan adanya PPIPAT yang sudah terbentuk kabinet ini diharapkan ini bisa meminimalisir minimal. Atau oke lah PPATS tadi kayak Kang Dr. Agus bilang, bolehlah camat menjadi PPATS, tapi harus dilakukan pendidikan dulu. Karena itu masalah policy dari Kementerian ATR dan BPN. Nah, sekarang Gross Saver itu sudah jadi PR. Ini tidak akan selesai. Kenapa? Karena yang bisa meminimalisir itu dari kabinet PPIPAT dan Dewan Pakar dan sebagainya, ada beberapa dewan. Ya, saya mendorong melalui forum ini kan saya mendorong bagaimana teman-teman ya kan. Nah, di Dewan Pakar juga di pengurus ya kan untuk coba, karena memang ternyata di bawah masih banyak persoalan. Betul. Dan ini banyak juga sampai ke pengadilan. Walaupun ya ini mungkin hanya oknum ya. Tapi tentu saja kan saya katakan tadi ya bahwa kalau policy kita memang choice-nya adalah tetap ada PPATS, ya tolong dibikinkan juga pembekalan ilmunya ya, biar atau camat-camat harus nonton Gross TV kayaknya ini biar kewawasannya kebuka ya. Ya enggak juga. Ini adanya di kebijakan ya, pemegang kebijakan. Maksudnya kalau camat nonton Gross TV kan minimal ada input gitu loh. Terutama yang juga mungkin ya, jadi pembinaan dalam bidang apa tuh, protokol. Nah, dulu waktu saya pertama-tama itu sering dari BPN itu melakukan pembinaan ya tentang protokol. Ya kalau notaris kan ada MPDN. Betul. Bisa dilakukan siap maat. Nah, Kang. Nah, sekarang mungkin juga perlu itu ya. Di PPAT juga ada kan yang ketuanya adalah ex officio adalah ketua BPN. Itu bisa MP3P. Iya, MP3P itu bisa diaktifkan lagi. Nah, ini Bang, sebelum masuk ke situ, aku mau sedikit bukan keluar ya, menarik hal yang menarik tadi pengadilan. Akta juga dibuat dalam waktu yang sama, hari tanggal sama, tanda petik, yang membedakan hanya jam. Itu jamnya tidak dimuat.
Ya, maksudnya itu kan itu kan harusnya membedakan hanya jam, harusnya kan gitu. Akta pertama hibah, akta kedua jual. Setelah mendapat hibah kan dijual. Jamnya ini membedakan. Nah, bukan begitu. Jadi begini. Jadi ada satu tanah sertifikat, satu misalkan 3.000 meter. Dihibahkan 2.000 meter. Dijual 1.000 meter misalnya. Nah, itu dalam waktu yang sama, hari yang sama, tapi tidak dicantumkan jam. Harusnya kan membedakan jamnya. Nah, kalaupun ada nomornya terlalu jauh gitu. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal dari nomor misalnya 7 langsung ke 107. Ya, kalau bedanya 24, nah masih. karena satu hari kan 24 jam. Nah, kalau sampai 200 jam, nggak mungkin. Berarti Ya, sudah nunggu yang mungkin. akan datang. Kan gitu. Tidak mungkin ada perbedaan. Itu dan jamnya nggak ada memang, sehingga agak sulit membuktikannya. Nah, itu di situ tadi itu persoalan. Nah, apa pelajaran yang bisa diambil untuk minimal untuk PPAT, teman-teman PPAT perhatikan? Pelajarannya yang bisa diambil adalah SOP cara pembuatan akte itu bagaimana dimulai, ya kan? Pertama, Satu kasus dari kasus ini datang klien, Pak dokter, saya pengen tanah saya 1.500, yang 750 saya ingin hibahkan ke adik saya, yang 1.500 saya mau jual ke teman saya. nah itu harus direkam atau dimasukkan ke sini, kemudian lihat sertifikatnya dilihat. Itu yang harus diperhatikan. Sertifikatnya dilihat. Clear Kan and ada 100 berapa tadi 107 1.500, 7,5 dihibahkan ke adik, 750 lagi dijual ke teman. Iya. Ini kan aku ambil kasus yang di pengadilan tadi nih. Ya. Beda angka aja dikit. Kan kita harus lihat dong, sertifikatnya dicek dulu. Ya. Kemudian setelah dicek identitasnya dilihat, ya kan, benar atau enggak pengecekan identitas. Sudah cek, Bapak maunya apa? Pak, saya kasusnya tapi beda, ya nggak berbarengan, datang itu berbarengan, harinya aja yang berbarengan, tapi mungkin tanda tangannya beda jam. Ya, itu persoalannya. Nah, kalau misalnya, Nah, mana dulu yang harus dikerjakan? Akte hibah atau akte jual beli? tergantung. Yang penting sesuai permintaan. Kalau akte jual belinya mintanya didulukan boleh, tapi luasnya dulu harus dilihat berapa, ya kan. Kemudian hibah harus dilihat dulu luasnya berapa yang mau dikasihin. Jangan sampai hibah misalnya semuanya 2.000 dikasih 2.000 semuanya, hibahnya dikasih 500, jadi kan habis dong. Ya harus disisakan. Jadi harus sebagian, ada kalimat sebagian. Itu yang harus diperhatikan. Iya, sebagian dihibahkan, sebagian dijual. Ya, itu. Itu yang pertama diperhatikan. Berarti kan cek and clear-nya harus di BPN juga dong. Ya, pengecekan pertamanya harus di BPN. Nah, bersih atau tidak, bermasalah atau tidak. Kemudian datang pihaknya itu berbarengan atau enggak? Yang dihibahkan sama yang dijual. Bisa berbarengan bisa atau berbarengan, bisa juga tidak berbarengan. Nah, ketika berbarengan, kalau berbarengan ya dua-duanya tinggal diomongin, yuk dihibahin berapa sih? 50, 750, mau dijual berapa sih? 750. Ini tanahnya ada berapa? 1.500. Nah, 1.500 ya boleh bagi dua, jangan lo mau jual berapa? 1.500, tapi ini lo Dibawa ke buat 750. Sedangkan tanahnya cuma 1.500, gimana? Berantem berdua. Nah, nggak bisa dong. Ketika si adik mendapatkan hibah, kemudian dia langsung jual kepada si temennya yang membeli tanah saya itu, gimana? Bisa nggak? Ini persoalan administrasi pertanahannya. Sebenarnya harus balik nama dulu. Nggak bisa langsung. Jangan, supaya tertib dulu, administrasinya di-split dulu. Walaupun nanti ujung-ujungnya jadi satu lagi. Ya, kalau sudah di-split nggak bisa jadi satu dong. Misalnya split 750. Dijual ke A. Ya sudah 750, nanti sertifikatnya berbeda. 750 lagi kan dihibahkan ke adik. Ya, jadi Nah, adik 750 kan dijual lagi ke A. Mumpung ada di situ, maksudnya. Iya.
tergantung aja kepada para pihak mau nggak. Misalkan yang satu dijual ke A, yang satu dijual B, kemudian si B jual lagi ke si A. Karena tiba-tiba jadi jualnya sekalian deh. Gabung lagi. Ya bisa saja, kenapa enggak? Dan waktu yang bersamaan itu aktanya gimana, Bang? Tetap ada akta akta kalau juga? menurut saya ya ini kan bayar pajaknya juga harus selesai dulu. Kalau menurut saya tertib administrasi itu di-split dulu. 75 750 Kalau gitu caranya ya udah aja langsung si X langsung ke A 1.500, nggak usah ke si B dulu. Nanti hasilnya bagi dua. Hasil penjualannya bagi dua gitu. Ya iya terserah itu. Ngapain susah-susah muter-muter gini? Misalkan Gross menjual ke saya. Ngapain dijual dulu ke si B? Nggak dijual kan dihibahkan, Bang. Ya tapi ke saya lagi. Buat apa? Mending langsung aja ke sini, duitnya kasih ke sana. Bagi dua duitnya yang 150 ke sini 150 ke sana. Itu praktis lah. Nah, hal yang lain yang perlu diperhatikan dari kasus yang tadi itu selain jam apa, Bang? Nomor nggak ada. PPATS nggak pakai nomor ya? Nomor ada tapi jauh beda. Oke. Berarti nomor juga diperhatikan. Saksi ada nggak di situ? Saksi ada pasti. Saksi fakta ada. Udah jelas. Itu memang dari kedua belah pihak juga ada. Nah, yang jadi permasalahan tadi kan di PPATS kan nggak ada jamnya ya? Iya. Nah, itu fatal nggak, Bang? Jam itu memang menjadi fatal nggak? Iya fatal lah. Artinya orang kita nggak bisa menentukan mana yang lebih dulu dan kecuali nanti dari saksi fakta. Nanti saksi fakta nanti yang akan menerangkan hibahnya kapan, jualnya kapan gitu. Ya, sebentar, dua lagi pertanyaan. Nah, dari hibah ini, yang dari kasus itu, hal itu yang harus diperhatikan, menjadi sebuah pembelajaran di PPAT. Nah, dibacakan nggak itu aktanya? Ya harus. Kalau yang kasus yang tadi di pengadilan? Kalau menurut saya simpulkan tidak dibacakan karena luasnya salah. Tidak dibacakan, jadi kan asal tanda tangan aja. Kok kenapa pihak itu tanda tangan aja? Ya para pihak mah tidak tahu, justru PPAT-nya harus memberitahu. Berarti hal yang kedua, hal yang ketiga yang harus diperhatikan harus dibacakan. Jam, nomor dibacakan. Isi klausulnya berarti kan tadi ukurannya ya, batas-batas. Ukurannya, misalkan jual beli ini, yang dijual ini adalah berapa meter, ini itu harus dibaca. Batas-batasnya juga. Harganya berapa, batas-batasnya. Kesimpulan yang bisa Abang tarik dari kasus di pengadilan itu adalah maladministrasi. Maladministration. Jadi administrasi yang salah. Kalau PPAT yang melakukan itu? Ya PPAT-nya kan itu tadi lah, makanya saya bilang kan harus ada pengetahuan pembekalan terhadap mereka. Kalau PPATS oke lah, tapi kalau PPAT notaris yang bikin, ya salah paham itu. Aktenya bisa kalau tidak dibacakan kan menjadi akte di bawah tangan, konsekuensi. Berarti nggak otentik dong? Iya, nggak otentik kalau tidak dibacakan. Kemudian ada maladministration, kemudian aktenya juga. Bisa nggak antara akta yang dibuat PPAT dengan akta yang dibuat PPATS itu berbeda? Satu akta otentik, satu akta di bawah tangan. Nggak bisa. Kenapa? Kan akta PPAT dikatakan oleh peraturan pemerintah itu kan itu akta otentik. PPATS juga? Ya, walaupun akta otentiknya itu masih banyak diperdebatkan kan. Ada yang mengatakan bahwa akta PPAT itu tidak otentik karena itu adalah sebuah belangko. Ya, tinggal ngisi, ya kan. Padahal yang namanya akta otentik itu adalah akta kewenangannya yang dibuat oleh notaris, ya kan, oleh pejabat. Kalau belangko itu bukan akta PPAT. Itu banyak yang berdebat soal di situ, kan belum selesai itu perdebatan. Karena kalau mau selesai ya harus ada itu undang-undang tentang PPAT. Berarti PR kedua organisasi segera lahirkan undang-undang PPAT. Iya, undang PPAT. Ya, itu.
Oke, Gross Saver, sebenarnya masih banyak yang Gross TV tanyakan ya seputar PPAT dan PPATS dan permasalahannya. Karena apa? Ini permasalahan yang lampau. Terlebih lagi organisasi 3 tahun terakhir ini bukan tidak menyentuh ya, menyentuh dirinya aja susah. Bagaimana menyentuh luar? Makanya dengan adanya selesainya dan terbentuknya kabinet dan selesainya Ramadan ini ke depan diharapkan, tadi Bang Agus bilang, segera menyelesaikan bukan hanya di internal tapi juga di eksternal. Karena kan ada bidang-bidang kan gitu Kang ya. Tapi jangan-jangan digugat lagi kalau pengurus sekarang itu harus status quo. Kan belum ada perintah status quo. Putusan pengadilannya gitu, di Kan status belum. quo kan lagi nanti. Kan belum ada. Orang nggak ngerti ya, aku tidak menyinggung isi gugatan, apakah dikabulkan status quo-nya atau tidak. Apa sih salah ya? Karena gugatan itu biasanya juga pada ujung-ujungnya kalau soal-soal KLB akan membuat status quo, artinya pengurusnya tidak boleh bergerak apa-apa. Kalau disetujui. Kalau disetujui. Apa sih permintaan mereka? Apa? Permintaan mereka. Putusan selah itu kalau dikabulkan. Tapi kalau isi gugatannya nggak dikabulkan ya jalan terus. Kan bukan isi gugatannya aja bingung. Isi gugatannya katanya bingung. Ya nggak tahu, menurut kita mungkin bingung, menurut mereka nggak bingung. Ya itu nanti ya di pengadilan. Itu nantilah, nggak usah dibahas sekarang. Sama, gue juga nggak mau ngebahas masalah itu, nggak bahas PPAT, PPATS kok jadi ke gugatan. Jadi kesimpulannya antara PPAT dan PPATS harus ada sinergi dan berhubungan dengan Kementerian ATR dalam rangka pembinaan. Jadi yang dibina bukan hanya PPAT aja, PPATS juga dibina. Pembinaan terhadap bagaimana membuat akta. Karena dia juga memproduksi akta. Sama dengan PPAT. Sama, dan kewajibannya repertorium semua kan? Sama. Jadi terakhir, kalau di di PPAT notaris itu kan tertib. Nomor aktanya harus urut, kemudian dibendel per 40 ya? Iya. Per 40 tiap bulan melaporkan ketika ketika meninggal, ketika pindah, ketika dia berhalangan tetap dalam artian sakit, walaupun belum meninggal, belum pensiun, tapi karena sudah tidak mampu kan dia harus menyerahkan ke protokoler. Ke protokol. Ada protokolnya. Kan kalau dulu kan BPN itu ikut menandatangani itu. Ke PPAT atau notaris pengganti. Kan gitu yang akan meneruskan tanggung jawabnya. Nah, pertanyaannya apakah di PPATS juga harus seperti itu? Ya atau harus. Ada aturannya? Harus. Ya sama lah. Itu kan PP-nya yang ngatur sama. PPAT, PPATS, PPAT khusus. Itu ada di situ di dalam PP 3798. Tapi kenapa tidak jalan ya? Ya banyak yang tidak jalan kan. Tadi di ini kan juga ada pertanyaan seperti ya tidak jalan, ya nggak tahu bagaimana tidak jalannya. Ketika datang ke camat lagi, ketika nanyakan nomor akta sekian, tahun sekian, camat bilang, "Loh, bukan saya yang bikin." Yang bikin nggak boleh begitu. Kalau dia kan harus ada laboratoriumnya. Kan berarti selama ini tidak ada. Kalau ada kalimat seperti itu. Ya berarti selama ini tidak ada yang meluruskan. Itu lagi PR salah satunya ya untuk meluruskan. Harus diluruskan. Karena ini berbicara melayani masyarakat. Iya, dan berbicara mengenai arsip negara. Arsip negara, peralihan hak dan peralihan hak keperdataan itu kan, waduh. Peralihan hak seseorang ke seorang lain kan. Itu kan bahaya itu. Tidak beralih jadi sengketa, tetapi jadi susah dipakai juga. Beralih juga jadi sengketa. Jadi masalah juga, berlarut-larut. Seperti ini kan beralih tapi tetap jadi sengketa. Nah, kenapa? Kan gitu, karena itu tadi, karena kurangnya pendidikan, kurangnya pengetahuan, kurangnya pemahaman dalam pembuatan akte tadi. Belum, kan kurang. Belum, karena belum dikasih. Oh gitu. Iya. Ya gimana? Belum dikasih. Tapi kurang. Belum minum tapi udah kenyang gitu. Belum. Iya. Sebenarnya kan pendidikannya mereka tinggi-tinggi juga. Ya tapi kan bidangnya beda. Ya oke lah di S2. S2 MM masih Magister Manajemen. Iya. Bukan Magister Kenotariatan. Iya. Magister Komputer. Iya. MIP, Magister Ilmu Pendidikan. Iya.
Iya. Berarti Ya, kembali tetap lagi. harus ada pembekalan khusus. Karena jangan nganggap enteng lo menjahit misalnya. Tapi cukup nggak Wak kalau seandainya tadi Kang Agus bilang 3 bulan dikasih pendidikan buat akte itu langsung mahir? Ya enggak lah, tentu. Bertahap maksudnya. Ya, tapi ya maksudnya 3 bulan itu dapat sertifikat. Tapi kan mungkin 3 bulan itu sudah lumayan daripada tidak sama sekali. Ada gambaran lah minimal. Nah, Oke. itu kan daripada tidak. Berarti berkesinambungan dong harusnya. Oh, iya. 3 bulan pertama mungkin pengenalan, 3 bulan kemudian bikin lagi, 3 bulan lagi bikin terus. Akhirnya ntar 3 tahun dia jabat jadi camat, habis buat belajar doang bang. Kapan bikin aktenya? Ya sebenarnya sebelum yang berminat ya, sebelumnya kan bisa saja. Iya. Bisa saja sebelum jadi camat kan bisa. Pak Lurah kali ya. Nah, itu karena Pak Lurah dengan Pak Camat itu kan bersama, karena Pak Lurah itu saksi. Iya. Kalau ini kebanyakan dalam prakteknya mungkin Pak Lurah yang buat akte. Lah kok? Iya, yang menandatangani Pak Camat. Lah kok begitu? Nggak bisa, karena boleh nggak? ya kalau membuat aja boleh dong, kalau membacakan terus harus Pak Camat gitu kan, harus PPATS-nya. Bukannya akte itu produksinya PPAT? Begini loh maksudnya, dalam teknisnya, technically kan notaris tidak membuat aktenya, kan yang ngetik kan anak-anak, staf notaris. Tapi ketika akte itu udah jadi dan mau dibacakan, Dikoreksi dulu. nah, dikoreksi dulu dan harus dibacakan oleh notarisnya. Oh, Sama. jadi Pak Lurah boleh membuat akte, tapi harus dibacakan oleh Pak Camat. Pak Camat Benar sebagai tidak nih? Ada yang PPATS. salah, ada yang kurang tidak nih? Kalau dibacakan mungkin yang 1000 tadi kagak jadi masalah tuh bang, yang di PN. Ya kan kalau dibacakan. Iya, kalau dibacakan mungkin nggak akan terjadi. Padahal yang dikasih cuma 250 meter, nggak jadi 1000 kan? Tapi ini ternyata 1000-1000-nya dikasih. Karena PPAT-nya kan sama. Artinya misalkan kalau di saya itu kan dipegang nih sertifikatnya sama saya. Udah saya tahu nih 1000. Datang yang satu orang lagi, Pak ini mau ngibah berapa 350. Kan saya masih ingat tuh. 1000 kurang 350 berarti sisa 6,5 dong. Ini Kan nggak kalau 1000. 1000 lagi kan. Jadi ada maladministration. Akhirnya yang beli siapa, yang menguasai bidangnya siapa gitu jadinya. Justru itu, makanya jadi masalah karena aktenya ini. Jadi itu tadi ya, berarti memberikan pendidikan, pelatihan, pemahaman tentang pembuatan akte kepada para PPAT dan PPATS yang bekerja sama antara organisasi dengan kementerian. Iyalah, mendorong. Tujuannya agar meminimalisir permasalahan-permasalahan. Nah, pelaksanaannya nanti pelatihannya bisa dilibatkan dari dari organisasi IPA dan dari dari kementerian. Itu kan bisa, atau dari dosen-dosen luar juga kan bisa. Dari akademisi ya. Dari akademisi kan bisa. Karena tidak semua PPAT bisa memberikan ceramah atau pendidikan. Harus ada lisensinya dulu harusnya. Betul. Ya, tidak semua notaris PPAT bisa menerima magang. Iya. Ada aturannya juga, sama dengan memberikan, apalagi ini yang dikasih pendidikan pemahaman pihak luar, di luar organisasi PPAT, Pak Camat, dalam artian notabene oke kalau di SH. Kalau yang gelarnya beda, dia sarjana teknologi, dia sarjana apa yang SPID itu gelarnya ilmu pemerintahan. Gini loh bikin akte, yang saya tahu ngatur anak buah ASN begini. Ya beda ilmu lah. Nah itu kan lebih berat dong berarti. Iya. Yang mendidik PPAT yang sudah ada basically dari kampus dengan mendidik camat yang tidak pernah mencium sedikit pun melihat. Ya kalau sarjana hukum kan minimal dia belajar hukum Ya, perjanjian. Kalau perdata ya dia belajar tentang hukum orang, ya Iya. BW, ya kan. Hukum benda, Hukum benda dan lain sebagainya. Ya kalau doktorandus, doktorandus, ya, esos, eskom, sarjana komputer. Ya nggak bisa loh. Hukum IT kali ya. Hukum IT bikin akte. Nggak nyambung, Wo. Ya, harus ada pendidikan lah. Kalau policy itu
dipertahankan policy bahwa PPATS itu harus memang. Seberapa besar keyakinan Abang kalau ini dijalankan, permasalahan yang Mungkin berkurang. dimunculkan oleh Mungkin PPAT? berkurang. Kalau persoalan pasti ada aja ya. Karena persoalan itu kadang-kadang bukan hanya dari technically dia punya kemampuan, tapi kadang-kadang dari mentality. Oke. Masalah itu datang kadang-kadang dari memang mentalitasnya ingin cepat kaya. Oknum lah itu mah. Mental Gitu. akhlak lah, bicara akhlak kan gitu. Ya itu bisa datang dari mana-mana. Tapi yang datangnya dari teknik kemampuan untuk pembuatan akta itu harusnya sudah tidak adakan. Itu bagi camat kalau sudah melakukan pendidikan. Ya itu contohnya misalkan akta harus dibacakan, itu kan wajib. Harus ada jam, Harus ada jamnya, harus ada tanggalnya, harus nomornya ada harus masuk logika, kemudian harus dibikin bundel. Iya. Nah, lapor nggak sih Bang mereka ketika mereka bikin akte? Saya tidak tahu. Itu namanya orang BPN itu. Saya nggak tahu. Seharusnya Harusnya gimana? lapor. Dia bikin akte nih, misalnya camat A di kecamatan B, di kecamatan A nih. Harusnya lapor. Jadi, untuk menghindari tumpang tindih tadi Ya itu kan sama PPAT itu kan cuma beda S-nya doang kata saya juga bilang. Cuma beda S-nya doang. Kalau kita bisa terus-terusan mungkin seumur hidup atau selama 65 tahun, 67, tapi mereka ex officio kan. Kalau dia pindah udah nggak jadi camat lagi. nggak jadi PPATS lagi. Kalau dia nggak jadi camat kan nggak jadi PPATS lagi. Nah, tanggung jawabnya. Kalau jawabnya hampir sama aja. Kalau PPAT kan seumur hidup. Bahkan ketika meninggal pun bisa jadi permasalahan juga itu. Ya sama lah PPATS juga. Kalau ini kan orangnya sudah nggak ada juga aktenya masih tetap dipermasalahkan. Orang salinannya nggak ketemu kan? Iya. Gimana mau dipermasalahkan? Kalau PPAT kan jelas dilihat di Itu kan protokolnya. pidana itu kalau masuk ke ranah itu artinya menghilangkan arsip negara. Kan sudah jadi sertifikat. Iya, kalau orang dibutuhkan lagi kan kita bisa masuk ranah pidana kalau menghilangkan arsip negara. Menarik ya. Oke, Bro Seven, ternyata menarik kalau membahas antara PPAT, PPATS yang sama-sama masuk di peraturan pemerintah, Bang ya, Permen. Ada ya? Ada aturannya bahwa PPAT, PPATS dan PPAT khusus itu di bawah Kementerian ATR. Berarti kewenangan tanggung jawabnya sama. Iya. Dalam artian ketika memproduksi pun seharusnya sama produknya, kualitasnya juga harus sama keduanya. Kemampuan antara PPAT, PPATS dan PPAT khusus harus sama. Kemampuan knowledge-nya tentang itu ya, ke PPAT-an maksud saya. Cuman bedanya kalau PPAT perjuangannya panjang, bisa 10 tahunan. Kalau PPATS mungkin agak lebih cepat. Ya karena begini pertimbangannya, karena mereka tidak selamanya jadi PPATS. Artinya mungkin hanya 3 tahun atau 5 tahun, sehingga ya itu tadi tidak perlu berlama-lama pendidikannya. Ya kan yang penting mereka tahu secara praktek bahwa ini harus begini, bahwa ini harus bahwa hukum orang ini berlaku ketika misalkan apakah ada orang yang cakap atau tidak cakap, cakap itu apa, kan gitu. Kemudian berlaku ketika perjanjian itu, syarat-syarat perjanjian itu apa, gitu kan. Kemudian waris Islam itu gimana, waris adat gimana, ya kan. Ya, itu persoalan-persoalan itu kan persoalan-persoalan basic yang harus diketahui ya dalam rangka menerapkannya dalam sebuah akte. Pak Camat ngomong, Pak saya nggak ngurusin itu doang, Pak ngurusin warga saya udah banyak sih. Pak Lurah banyak yang ngeluh ini. Pak Lurah RT-nya banyak yang ngeluh, RW-nya. Pak RW-nya banyak yang ngeluh, RT-nya. Itu tidak usah dibebani lagi dengan jadi PPATS. Oke, Bro Sever. Jadi tidak usah ditambah beban lagi. Sebetulnya PPATS itu bukan jadi sebuah permasalahan bagi dunia pertanahan ya. Justru membantu. Namun alangkah baiknya kalau dilengkapi dengan dilengkapi dengan pengetahuan biar tidak ada permasalahan dalam pembuatannya. Karena itu mengandung konsekuensi hukum. Akan menjadi menjadi bermasalah. Closing statement dari obrolan kita ini, apa yang bisa Abang kesimpulkan dan diberikan kepada pemirsa Gross TV? Ya, salah satu tugas dari pengurus kita lah yang baru nih,
ya, yang mudah-mudahan selamat sampai akhir periode kepengurusan, ya kan. Di samping konsolidasi, ya tugas-tugas seperti ini adalah salah satunya yang harus memang diselesaikan. Banyak tugas lain, ya kan, tapi salah satunya adalah ini, ya. Saya rasa itu demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dr. Agus Rahman SH SP1. Dia anggota Dewan Pakar di Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah periode 2021-2024. Dia juga akademisi di salah satu perguruan swasta di Bogor, Universitas Juanda apa Pasundan? Juanda. Salah. Tapi tempat lain masih ngajar, Bang? Masih. Tuh kan bukan hanya di Pasundan, Pasundan Juanda aja, tapi banyak. Terus juga pernah menjabat sebagai MKD, MPD ya? MPD, Ketua MPD Kota Bogor. Kota Bogor di Pengwil. Di Pengwil aku jadi Dewan Pakar. Masih. Di Dewan Kehormatan di ini. Ini Dewan Kehormatan, Dewan Pakar di IPAT, di Pengwil ya. Di tingkat Pengwil, wilayah. Di Pengwil Dewan Pakar, di tingkat pusat Dewan Pakar. Wow, keren. Nanti insya Allah kapan-kapan kita kupas permasalahan-permasalahan lain yang bukan hanya sebatas bagaimana sih bikin akte, tapi juga kita kaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, penyelesaiannya dalam hal agar PPAT dalam mengerjakan pekerjaannya jauh bisa lebih nyaman, mereduksi kesalahan atau maladministrasi kedepannya lebih baik lagi. Oke, terima kasih Guru Seper atas partisipasinya, dan jangan lupa nanti tayangannya akan kembali ditayangkan di channel Bros TV YouTube. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.